tanda bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama
puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Good morning Eklesia, selamat pagi, cawaan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri? Wow, lihat dong kiri kanan depan belakang saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Saudara siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Are you ready to praise God this morning? Boleh dong tangannya yang mau memuji Tuhan di atas, tepuk tangan, berikan yang terbaik sorak-sorak buat Tuhan kita. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Yes Jesus. Sama-sama ya, katakan Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari yang percaya angkat tangan saudara, katakan diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Yes Jesus, bersama dengan surga. Yang percaya Tuhan hadir di sini, kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Come on church. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Nya membebaskan, amin. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Angkat tangan saudara, katakan
keras lagi buat Tuhan. Yes Lord. Kami mau terus menaikkan pujian kami buat Tuhan, sebab Kau hadir di sini Tuhan. Yes Jesus. Kau hadir Tuhan. Wow. Yes Jesus. Ini yang kami percaya pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau hadir melawat setiap hati, membebaskan setiap roh, membangkitkan setiap kami Tuhan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu. Yang di belakang boleh dong tangannya di atas buat Tuhan. Come on, lift up your hand. Kami datang bersatu. Are you ready? Lebih lagi ya. Come on, let's jump. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Bersama dengan bersama dengan surga. Come on, shout to Jesus. Bersama dengan surga. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersuara merayakan. Terpujilah segala raja. Terpujilah Engkau di tempat ini Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana saudara? Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, angkat tangan saudara yang percaya, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasa yang dari Tuhan. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku. One more time, dengan iman dan percaya katakan, bila yes, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan.
bahwa Tuhannya besar? Tangannya di atas dong. Wow. Ini iman kami Tuhan pagi ini. Ya. Come on. Terpujilah. Come on, lebih lagi. Jauh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Come on, berikan dong sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. We know that you are everything to us, Lord. And we know that we need you. Kami tahu bahwa kami perlu Tuhan. Kami tahu bahwa kami butuh Tuhan. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Biar pagi hari ini kami datang dengan sebuah desire, dengan sebuah kerinduan untuk mendekat dengan Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu. Ya Allah, basandaka ya Allah. Yes, Jesus. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, Jesus, we need you, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Jesus. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, Jesus. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari datang sama Tuhan dan katakan, Lord, I come, Lord, I come. Yes, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
butuh Tuhan, katakan sama Tuhan, Lord I need you. Lord I need you. Oh I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour kami butuh Engkau Tuhan setiap waktu. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need, yes, God, Jesus. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour we need you, Lord. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh, so teach my soul to raise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to raise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Yes, let's sing this song to the Lord. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rest to you, Jesus. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Oh, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God. Mari angkat tanganmu sama Tuhan dan katakan, Lord, I need you, Lord, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Kau mendengar setiap seruan kami. Every hour I need you. You are my one defense. My righteousness. Oh God, how I need you. Saya nggak tahu beban apa yang saudara bawa hari ini di tempat ini. Tapi hari ini Tuhan cuma pengen bilang, katakan sama dia bahwa setiap kita butuh Tuhan. Setiap kita perlu Tuhan. You need God in your life. You need God. You need God.
Kita butuh Tuhan untuk setiap jawaban doa. Kita butuh Tuhan untuk kesembuhan. Kita butuh Tuhan untuk dibebaskan. Kita butuh Tuhan untuk dibangkitkan. Kita butuh Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kita. Hari ini datang dengan sebuah desire, sebuah kerinduan bahwa engkau sadar bahwa engkau perlu Tuhan. We need God. We need Lord. We need you more and more this morning, Lord. Yes, Jesus. Mari pagi hari ini sembah Tuhan. Sembah Dia dengan kesadaran bahwa kita perlu Tuhan. Mari naikkan isi hatimu. Mari naikkan penyembahanmu. Oh ya ralada bakana masana ya ralada basi. We need you, Lord. Kami perlu hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Ku temukan iman
your presence, Lord. Biar kami terus aware dengan hadirat. Biar kami terus sadar dengan hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Please be seated everyone. Silakan duduk. Cari tempat duduk yang terbaik. Oke, selamat pagi Jemaat Eklesia. Selamat pagi. Mana suaranya nih? Selamat pagi. Oke, so it's a full house. Dan saya mau menyambut, adakah teman-teman semua di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami? Ada? Is there a newcomer here? Yes, I saw one hand please. Could you stand up? Boleh dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut teman-teman kita. So, yang dekat boleh salamin dan yang jauh kita sama-sama katakan, welcome home. So, we welcome you as one family, right? Oke, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara akan dapatkan welcome card. Bapak Ibu Saudara boleh isi dan kemudian boleh ditukarkan nanti setelah selesai ibadah. Untuk kita punya ada sedikit kopi, teh atau minuman yang lain di sebelah kiri saya. Jadi nanti bisa setelah selesai ibadah, oke? Dan kami sangat rindu Bapak Ibu Saudara boleh yang baru pertama kali hadir. Boleh terus datang beribadah dan kami sangat rindu untuk Bapak Ibu Saudara tertanam di Komsel, di komunitas kami, kita bertumbuh bersama dalam Kristus. Amin. Dan hari ini, sebelum kita memberikan persembahan, waktu saya renungkan ayat apa ya untuk persembahan hari ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu ayat dari 2 Korintus 9, ayat 10 dan 11. Ayat ini beberapa kali sudah dipakai. Sudah sering kita dengar tentang benih dan roti. Nah tapi hari ini waktu saya renungkan Tuhan bicara dari versi terjemahan Indonesia. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 10 Paulus berkata kepada jemaat Korintus demikian. Nah sebagaimana Allah menyediakan bibit untuk ditabur dan makanan untuk dimakan bagi penabur. Demikian juga dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Kita sering dengar ayat ini di versi terjemahan baru dikatakan Tuhan yang menyediakan benih dan roti untuk kita makan. Udah dijelaskan juga, kita udah tahu benih ya buat kita tabur, roti ya buat kita makan. Nah, Paulus lanjutkan, dia katakan artinya dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Nah ini, semua orang senang nih. Kamu akan diperkaya dalam segala hal. Kalau dengar ayat ini, kamu akan diperkaya dalam segala hal. Siapa yang mau diperkaya dalam segala hal? Enggak ada yang mau. Siapa yang mau? Semua orang mau. Benar nggak? Kita mau diperkaya dalam segala hal. Pekerjaan kita, keluarga kita, rasanya pengen. Tapi kita lupa bahwa yang memampukan kita adalah Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Paulus katakan, dan artinya Tuhan yang memampukan kita untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain. Tuhan sediakan benihnya, Tuhan sediakan rotinya buat kita, makanan buat kita setiap hari Tuhan sediakan itu. Tapi hari ini challenge-nya adalah mau gak kita sama-sama setia untuk tetap menabur sama Tuhan, menabur di rumah Tuhan, setia mengembalikan perpuluhan setiap dari segala hasil yang kita lakukan. Mau gak kita setia? Karena sebenarnya kemampuannya udah ada, Tuhan berikan kemampuannya buat kita, tapi kadang-kadang kita ngerasa kayak, sepertinya bukan saatnya. But saya percaya, kalau kita berani mengambil langkah, karena Tuhan sudah mampukan setiap kita tinggal ambil apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita untuk kita beri, dan kita beri. Saya percaya Tuhan tuh setia dan adil. Dan Tuhan janjinya Tuhan, kamu akan diperkaya dalam segala hal. Sehingga kamu sanggup memberi dengan murah hati.
Dan saya percaya jemaat Eklesia, saya mau encourage, ingat benihnya hari ini kita sisihkan untuk kita tabur dan kita kembalikan persepuluhan. Saya sangat percaya setiap dari kita tempat ini Tuhan akan perkaya di dalam segala hal. Bukan cuma soal uang, mungkin soal kuliah, pekerjaan, Tuhan jawab mukjizat-mukjizat yang lain. We don't know. Ayatnya cuma katakan dalam segala hal. So hari ini siap memberi? Mari kita siapkan yang terbaik dan Asyir akan melayani kita pada pagi hari ini. Sambil memberikan persembahan yang terbaik pagi hari ini, saya akan remind kita beberapa informasi penting, news seputar satu minggu ke depan. Nah, hari ini jam 1 tepat kita akan ada kelas Restoring Your Soul bersama dengan Ibu Foni Evelyn Jingga dan juga tim pelayanan yang beliau sudah bawa. Saya nggak akan introduce karena nanti beliau yang akan introduce jam 1. So make sure setelah selesai ibadah, kita punya gap waktu sekitar 1 jam. Pastikan kita on time, kita langsung makan, segera makan. Kemudian jam 1 kurang udah siap di tempat ini karena kita mau belajar bersama-sama, amin. Kalau yang belum daftar tapi mau ikutan boleh nggak? Boleh, langsung datang aja, nanti siang kita sama-sama belajar, oke? Nah, berikutnya minggu depan. Minggu depan kita akan ada encounter class spiritual journey kita. Minggu depan kita akan mulai yang pertama encounter, kemudian 2 minggu lagi kita akan ada empower class. So Bapak Ibu Saudara yang mau belajar dasar kekristenan dan value dari gereja Eklesia, boleh langsung ikut. Masih sama setelah selesai ibadah hari Minggu jam 1 siang. Kita akan belajar bersama-sama dan kelas ini akan menjadi basic foundation dari gereja ini. Dan ini akan menjadi salah satu persyaratan untuk bergabung di volunteernya kita. Dan yang gak kalah penting, tanggal 10 Mei untuk memperingati Mother's Day, kita akan ada ibadah Padang bersama Pastor Arlen Johan. Wow, mana dong excitednya? Oke, yang belum daftar segera daftar karena minggu depan pendaftarnya akan kita tutup. Oke, so buat yang di bawah 5 tahun, totally free. Dan yang buat pelajar mahasiswa 400 NT saja. Dan untuk yang dewasa, profesional, family 500 NT. Sangat murah, sudah termasuk bis, makan siang. Oh my God, 500 murah banget. So tanggal 10 juga kita nggak akan ada ibadah di tempat ini. So pastikan kalau tiba-tiba jam 9.45 datang loh, kok kosong? Ya kita semua udah berangkat ke tempat ibadah Padang kita. So pastikan kita semua boleh daftar ibadah Padang tanggal 10 nanti. Minggu depan adalah terakhir. So katakan kanan kirinya, jangan lupa daftar. Oke, jangan lupa daftar dan segera yang kalau udah daftar langsung cari cell group leadernya, langsung bayar, lunasi. Karena kita akan segera mengurus administrasi untuk ibadah Padang kita, oke? Yuk sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti kalau misalnya ada informasi yang tertinggal, Bapak Ibu Saudara boleh tanyakan lebih detail ke share group leadernya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan dapatkan informasinya. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini, oke? Mari kita arahkan tangan kita ke persembahan kita. Kita mau berkati, kita doakan. Kami berdoa bersyukur Tuhan. Buat pagi ini kami boleh Tuhan mampukan, Tuhan kasih kemampuan setiap kami untuk memberikan persembahan, untuk mengembalikan persepuluhan. Dan kami percaya ini adalah benih yang sudah Tuhan titipkan sama kita untuk kita tabur buat banyak orang. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, supaya setiap tangan yang memberi Tuhan berkati luar biasa. Tuhan perkaya di dalam segala hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mengelola keuangan keuangan gereja dan semua setiap keuangan ini diperoleh hikmat, kebijaksanaan supaya setiap benih yang ditabur boleh jadi berkat buat banyak orang. Enggak cuma di Chongli, tapi mungkin juga buat bangsa-bangsa dan banyak orang di luar sana. Dan kami mau lihat kerajaan Tuhan semakin diperbesar, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi, berkati persembahan kami, berkati persepuluhan yang kami kembalikan. Karena kami percaya Tuhan berkuasa atas segalanya. Thank you Lord, di dalam nama Yesus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Oke, jangan duduk dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya keren banget. Kemarin kita leaders ada kelas yang
Wow, bagus banget. So, pastikan hari ini silent HP kita, jangan jalan-jalan. Kalau ada firman yang, wah ini gua banget, kalian bisa katakan yes, katakan amin, jangan malu-malu, responi firman Tuhan. Dan saya percaya gak akan sia-sia. Catat, HP-nya dipakai untuk catat, bukan untuk live TikTok atau live sosial media yang lainnya. Dan without further ado, please welcome Ibu Foni Evelyn Jingga. Thank you. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Wow, sukacita sekali, terserap banget nih. Sepertinya saya udah jadi bagian dari keluarga ini. Dan kalau nggak ada halangan sebenarnya pengen daftar ibadah Padang ya. Tapi Selasa sudah harus kembali ke Indonesia. Aduh, sukacita sekali ya rasanya. Saya tuh membayangkan ya. Nanti kalau di perjumpaan akhir di bumi dan langit yang baru ya. Mungkin seperti ini ya. Kita tuh kan pendatang di berbagai kota dan negara gitu. Tapi ketemu sama-sama anak Tuhan yang dibenarkan. Kita udah punya keluarga. Praise the Lord. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nggak merasa asing, nggak merasa sepi. Wow, saya bersyukur sekali. Ya sedikit perkenalan aja. Mungkin sebagian yang leaders kemarin sudah kenal. Saya Foni Evelyn Jingga, bisa search and follow Instagram saya. Saya seorang konselor yang concernnya di kesehatan mental health issue, depresi, anxiety, borderline personality, bipolar, schizophrenia. Itu bidang-bidang yang saya sangat concern dan trauma tentu. Nanti siang adalah temanya trauma and inner child. Dan saya mendirikan sebuah yayasan namanya Teman Berteduh Indonesia yang merupakan orang-orang yang sudah dilatih secara intensif dan ada selain teori juga ada latihan praktek yang sangat banyak untuk mereka bisa menjadi certified the art of listening trainer, mereka jadi professional listener. Bapak Ibu, teman-teman di sini kalau ingin sharing, ingin bercerita dan ingin kerahasiaan yang aman tuh mereka ada dari berbagai kota supaya teman-teman mungkin kalau mau ngobrol di sesama teman sungkan nanti habis cerita patah hati atau habis berantem sama suami takut keluar di sana lagi makan kue lu tadi yang konseling sama gue ya kan sungkan ya jadi bisa pilih di sini yang jauh kotanya kayak di mana ada yang di Sydney, ada yang di Jakarta, ada di berbagai kota. Ada yang muda seumuran, ada yang seperti kakak, ada seperti mama. Silakan pilih profilnya macam-macam di sana. Dan harganya memang visi kami sangat affordable ya. Di Indonesia kan aja nggak sampai 100.000, apalagi kalau di NT lebih murah lagi ya. Dan kami pakai harga yang sama. Dan ini adalah satu terapi yang kami rasa sebagai semacam psychological first aid. Jangan sampai harus ke psikiater dulu, kalau bisa bercerita dulu di ruang yang aman dan konfidensialnya dijaga, itu benar-benar Anda punya kesadaran kesehatan mental. Ya, bisa langsung daftar dan bisa pilih jamnya dan harinya dan semuanya accessible by online. Itu aja sedikit perkenalan. Oke. Tema kita hari ini nggak jauh-jauh juga dari seputar mental health, walaupun nggak parah-parah banget, nggak bahas tentang orang schizophrenia, tapi kita bicara tentang mengelola kecemasan atau dalam kurung kekhawatiran dalam terang firman Tuhan ya. Ini sesuatu yang saya harap relate buat kita semua. Saya seorang konselor dan Bapak Ibu yang hadir di sini mendampingi saya, mereka juga konselor nasional juga yang sudah bersertifikasi. Kami punya semacam keyakinan dan keberanian untuk mengakui bahwa kami pun konselor atau saya juga seorang gembala, ibu gembala, rohaniwan. Kami juga rapuh, kami juga butuh konseling. Kita semua itu harus punya keberanian untuk mengakui kerentanan dan kerapuhan kita. Seringkali dalam kecemasan dan kekhawatiran karena kita pakai jubah rohani, kita takut mengucapkannya. Nanti ada beberapa contoh ya. Sehingga emosi kita tidak terproses dengan baik dan itu justru mengakibatkan perilaku-perilaku yang sulit ke depannya. Yuk kita baca sama-sama Kita akan membaca bersama-sama Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai akan memelihara
dalam Kristus Yesus. Ada beberapa kata-kata dan frasa yang saya highlight. Kita akan bahas secara eksposisi. Janganlah, ya itu kata yang menarik. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan seterusnya. Lalu kata damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Iya. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, cemas dan khawatir itu dosa enggak menurut teman-teman? Ada yang enggak? Yang bilang enggak dosa? Oke. Yang bilang dosa? Oh, yang di belakang. Yang enggak angkat tangan enggak ngerti ya. Apa maksudnya? Oh ya. Kan ada itu ya, ada perintah-perintah Tuhan, ada 10 perintah Allah juga. Jangan membunuh, berarti kalau membunuh itu dosa. Jangan berzina, jangan berdusta. Kalau kita melakukan itu dosa. Lalu kalau khawatir kan ada juga tuh tadi, jangan kamu khawatir ya. Ada beberapa ayat selain tadi ya. Apakah khawatir itu dosa? Nah ini kalau debat sampai besok nggak habis-habis ya. Tapi mari kita memahami dengan satu lensa yang seimbang dan baru ya. Nanti ini konklusinya didiskusikan di komsel yang akan datang, mungkin di ibadah Padang boleh ya. Ya, saya mendisiplinkan diri, tidak berdebat, apalagi tidak berusaha memenangkan perdebatan. Itu cara untuk sehat mental ya. Kalau di rumah, di komunitas ada yang suka berdebat, Anda harus belajar mendisiplinkan diri, tidak menyerap sampai ke dalam perdebatan. Itu salah satu first aid kalau mau sehat mental. Ya, jangan ingin menang akan perdebatan ya. Kata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini ada kata jangan ya. Kata ini atau perintah ini bukan berarti mengajarkan penyangkalan realitas akan emosi-emosi kita. Tapi sebuah pemahaman untuk mengarahkan kita secara compassion, lembut dan penuh belas kasihan terhadap emosi-emosi yang muncul di dalam diri kita. Kita tuh sering keras sama emosi-emosi kita. Saya sering bilang sama beberapa orang-orang klien yang saya dampingi, majority itu kasusnya adalah gangguan emosi yang tidak stabil, ketidakseimbangan emosi. Ada yang levelnya ringan, light, sedang sampai severe, yang berat. Lalu yang severe ini sudah bisa menjadi depresi, borderline personality, bipolar dan sebagainya, anger dan sebagainya. Tapi umumnya berkaitan dengan emosi. Nah saya bilang emosi itu adalah kamu kedua. Ini foni, emosi itu adalah foni kedua. Itu enggak terpisahkan integrasi. Jadi kalau emosimu enggak stabil itu ya berarti kamu bukan foni yang mature, bukan foni yang cerdas secara emosi, kamu pribadi yang tidak matang. Jadi orang secara fisik dan tampilan bisa kelihatan tenang dan sukses, tapi emosinya itu sangat-sangat berantakan. Saya tangani banyak sekali klien umur 40 sekian guys. Lulusan S2 di luar negeri, pekerjaannya sukses. Dia sangat terbuka sama saya, pendapatannya ratusan juta, mobilnya terkenal dia ya. Tapi percaya enggak, umur sekarang mungkin 43, 44 ya. Itu konseling sama saya dari umur 40. Itu emotionnya itu, umurnya itu kayak anak 16 tahun. Saya bandingkan anak saya yang umur sekarang sih udah 18. Jadi 4 tahun yang lalu umur 14. Saya bilang ya ampun Tuhan, ini sama anak saya aja mature anak saya yang 14 tahun. Umurnya 40 sekian loh, orang sukses, orang terkenal. Ya kalau mau konseling sama saya ya, dia bilang sama admin, Ci tolong ya sampaikan ke Cifoni, ini urgent. Saya pikir dia mau bunuh diri atau apa gitu ya. Ya kalau kesehatan mental tuh yang harus di-concern, kalau yang berkaitan dengan keselamatan nyawa ya, itu memang harus urgent ditolong. Jadi biasanya jadwal saya memang agak padat, nunggunya biasanya 1-2 bulan. Ya karena itu ya saya cari sisip-sisipin. Begitu saya konseling sama dia, oke, apa yang saya bisa bantu? Gini Ci, saya punya masalah penting sekali, berat sekali Ci. Apa gini? Saya itu dapat bonus Ci, pergi ke Italia 2 minggu. Saya bingung Ci, saya ambil apa enggak? Oh my God, saya bilang gitu. Ini orang kaya, ya konglomerat gitu ya.
ngambil keputusan mau pergi ke Italia gratis 2 minggu itu aja dia nggak bisa ngambil keputusan. Aduh saya bilang kasih saya aja lah, saya yang pergi gitu ya. Nah kenapa orang-orang yang dewasa tuh banyak sekali emosinya nggak stabil, bingung dan nggak available gitu ya. Nggak bisa ngambil keputusan, susah berelasi dengan orang lain, jadi orang yang perilakunya sulit. Ya karena dia nggak punya model, nggak pernah dilatih cara-cara memproses emosinya. Jadi emosinya tuh unavailable. Dari orang tuanya, dari pola asuh, dari pengasuhnya, dan lingkungannya. Dia tidak tahu cara memproses perasaannya. Kayak tadi itu sebenarnya bukan soal ini loh, bukan soal pergi ke Italia atau enggak. Itu bicara soal apa yang kamu khawatirkan kalau pergi dan kamu tidak pergi. Gitu kan, pasti ada rasa takut kan. Pasti ada kekhawatiran kan, pasti ada kecemasan. Dan dia gak bisa kelola itu. Sehingga dia tidak berani dan tidak bisa mengambil keputusan. Jadi emosi itu sangat esensial. Untuk kamu berelasi, berkomunikasi, mengambil keputusan dan sebagainya. Ya jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang kita tidak sadar, kita pakai jubah rohani. Tetapi kita singkirkan, kita kecilkan, kita abaikan emosi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan bilang peliharalah tubuh, jiwa dan rohmu. Sempurna tak bercacat sampai harinya Tuhan. Kita fokus ke roh spiritual, gak boleh cemas, gak boleh khawatir. Semangat, segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Burung di udara Tuhan pelihara, jangan cemas. Tapi Alkitab ayat-ayat itu tokoh-tokoh itu banyak digambarkan. Memang tidak ada kata cemas secara literally gitu ya. Apalagi depresi, bipolar, borderline itu gak ada. Emosi tidak stabil gak ada ya. Keterbatasan bahasa, keterbatasan penemuan-penemuan riset dan medis dan kedokteran gak ada. Tapi gejala-gejala itu sudah ada. Kalau belajar psikologi itu sejak abad-abad awal, Plato, Socrates itu, filsuf-filsuf itu sudah mempelajari bahwa di dalam manusia itu ada jiwa. Selain spiritual itu jiwa. Nah kebanyakan komunitas-komunitas nggak harus Kristen sih ya. Beberapa keyakinan iman yang sangat memperkuat spiritual dan rohaninya dengan Tuhan. Ini disimpan emosinya, nggak boleh. Ini spiritualnya harus kuat, ini dikecilin. Tapi Tuhan gak gitu. Saya pernah ke rumah duka, jemaat saya meninggal. Nah dia punya kakak, jemaat saya itu meninggal umur 70-an, kakaknya berarti lebih tua kan. Tapi masih cantik, masih sehat. Dan dia itu seorang pendoa di gereja. Lalu saya basa-basi lah ya, karena bukan jemaat saya. Dia pendoa di gereja lain. Saya bilang, oh apa kabar bu gitu ya. Saya turut berempati atas kehilangan ini dan bla bla bla. Terus ibu sehat, saya bilang gitu kan. Dia jawab apa? Sehat dong, harus sehat, saya pendoa. Gimana kata orang, malu kalau gak sehat, harus sehat. Saya bilang, oh kasihan sekali ya kamu itu. Sebagai pendoa, bagi dia sakit itu memalukan. Apa kata orang? Oh sedih sekali ya. Jadi dia bisa jadi seorang pendoa, dia sangat dekat relasi dengan Tuhan. Tapi dia menolak dan menyangkali emosi-emosinya. Daud ketika ini konteksnya dia dikhianati, dikejar-kejar oleh Absalom anaknya dan dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gentar. Sekiranya aku diberi sayap merpati, aku terbang mencari tempat yang tenang. Ini kata-kata sangat puitis, tapi kalau saya membaca dari kacamata ilmuwan psikologi yang saya belajar, ini depresi. Orang depresi itu ciri utamanya ingin menghilang. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Depresi yang paling parah, dia gak mau keluar, dia mengisolasi diri. Saya punya klien masuk ke dalam lemari, bukan hanya gak keluar rumah, masuk ke dalam lemari, dia mengisolasi diri. Dan yang paling tinggi, dia bunuh diri. Ingin gak ada di dunia ini. By the way, saya penyintas depresi, bipolar, dan anxiety ya. Semoga tidak shock juga, oh yang khotbah itu ngomongin tentang depresi, dia sendiri depresi ya gitu ya. Ini panggilan saya ketika saya mendirikan Yayasan Teman Berteduh. Mental health awareness yang masih rendah, tapi puji Tuhan sudah mulai banyak ya sekarang ya gitu. Banyak sekali kita tuh gak mau mengakui, akhirnya sudah terlambat. Selain Daud,
Ada Yeremia, terkutuklah hari kelahiranku, ngapain sih aku lahir? Dukanya kayak gini, hidup habis dalam malu dan sebagainya. Ayub, karena penderitaannya, lebih baik aku dicekik lebih baik mati daripada menanggung penderitaan. Ini ciri-ciri orang begitu cemas, begitu merasa hidupnya gak berguna. Ini tekanan mental. Saya tidak bisa bilang Yeremia depresi, Ayub depresi. Menegakkan diagnosa itu perlu di psikotes dan perlu di konseling. Nah, kan saya belum konseling sama Yeremia, saya tidak tahu diagnosanya apa. Tapi kalau saya baca sekilas tuh gejalanya, simptomnya itu kalau dalam statistika Manual of Disorder itu minimal punya 3 gejala depresi, itu sudah masuk depresi ringan. Dan itu dalam waktu 2 minggu setiap hari mengalami, itu sudah harus dirujuk ke psikiater. Paling umum biasanya merasa hidup tidak ada motivasi. Apa yang dulu menyenangkan terasa tidak menyenangkan. Sulit untuk merasa bahagia. Susah tidur, muncul gejala-gejala sering pusing, sering sakit, lambung sakit dan segala macam. Terus banyak pemikiran-pemikiran ruminating, kalau begini nanti gimana, kalau begini nanti gimana, ya. Dan sebagainya. Kau sudah punya 3 ciri, minimal 3 dari beberapa ciri atau gejalanya, dan itu 2 minggu berturut-turut, harus segera dibantu. Psikolog, konselor, kalau perlu ke psikiater. Itu cepat, 1-2 bulan, maksimal 4 bulan sudah reda. Kalau dibiarin terus, beriman, percaya Tuhan, kelihatannya rohani. Itu nanti pengobatannya bisa 2, 3, 4, 5 tahun. Nanti lengkapnya, karena ini bukan seminar, saya kadang-kadang kebalik-balik khotbah sama seminar ya. Jelasnya itu nanti secara neuropsychologist dan biopsychologisnya, itu kita akan pelajari di seminar. So jangan sampai nggak datang nanti. Promosi dikit ya Putih. Ayub, Yeremia, Daud, dan siapa? Tuhan Yesus. Saya nggak bilang Tuhan Yesus depresi ya. Tolong dicatat ini ya. Saya nggak bilang Tuhan Yesus depresi. Cuman saya memberitahukan bahwa Yesus sendiri mengalami penderitaan mental dan jiwa yang sangat mendalam sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Di Lukas 22 ayat 4, di mana kejadiannya? Taman Getsemani. Ini ayat tuh menghibur saya. Ketika depresi saya relapse. Hatiku sangat sedih. Bukan sangat sedih sekali, gak cukup menggambarkannya. Seperti mau mati rasanya. Pernah gak dengar berita orang bunuh diri dan begitu dibaca, ini tuh umur masih 20 sekian, cantik kayak artis Korea, kaya, anak konglomerat, lulusan S3 dari Harvard misalnya. Punya tunangan yang macem-macem, oke. Bunuh diri, lompat dari lantai 16. What? Terus kita mikir, apa sih yang kurang dari dia gitu ya. Kita aja minum kopi masih sasetan ya kan. Apa sih yang kurang dari dia gitu. Tapi bagi saya penyintas depresi dan bipolar dan menangani klien, saya ngerti banget. Anda tahu nggak? Waktu orang depresi menjatuhkan diri, itu lihat ke bawah itu tenangnya minta ampun loh. Anda bayangkan betapa painful dan menderitanya orang dengan gangguan mental sehingga mati itu enaknya luar biasa. So painful. Saya banyak menggambarkan, tapi tidak ada yang bisa menggambarkan rasa sakitnya depresi. Tapi paling enggak supaya ada bayangan dikit ya, supaya teman-teman punya awareness, enggak sampai ke sana sudah segera tangani. Kalau saya disuruh menggambarkan apa yang ibu rasakan pada waktu depresi, saya membayangkan tuh jatuh dari lantai 50 ke bawah, tapi jatuh dari lantai 50 ke bawah itu kan cepat ya, blek, mati kan. Nah tapi orang depresi itu jatuh dari lantai 50, enggak jatuh-jatuh. Di lantai 25 dia terus, aku sebentar lagi jatuh, kepalaku pecah, otakku berceceran. Aku sebentar lagi, tapi enggak jatuh-jatuh. Jadi ketakutan yang enggak ada habis-habisnya, jadi sangat mengerikan banget. Klien saya pada waktu dia anxiety, saya suruh dia gambarkan, dia bilang apa? Seperti ditabrak truk gede tronton 1 menit sekali, every minute. Anda bayangkan rasanya kayak apa? Lebih baik mati kan kalau gitu. Penderitaan dari 1 sampai 10 dia yang ke 10. Maka kalau dalam penderitaan itu 1 tuh sama sekali tidak sakit, 10 itu lebih baik mati daripada merasakan. Jadi tingkat
painfulnya tuh tinggi banget. So orang bunuh diri tuh tidak pernah tiba-tiba nganggur-nganggur iseng-iseng, gue patah hati, gue stres, aku sedih banget Jerian pergi ke Indonesia gak dapat tiketnya, gue bunuh diri jebret gitu. Enggak pernah begitu ya. Ya, itu cowok yang gue kecengin, tiba-tiba gandengan sama si itu, gue mati aja deh, turun aja deh, gantung diri aja enggak. Itu idenya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Idenya udah muncul, aku kalau mau mati caranya gimana segala macam. Itu so painful banget. Yesus sendiri mengalami penderitaan jiwa. Semua kita kalau bicara kecemasan, khawatir, kita semua adalah pencemas. Dan cemas adalah one of the emotions. Emotion itu dasarnya ada 5 atau beberapa psikiater dan psikolog beda-beda. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Emosi dasar. Apa misalnya? Bahagia, apalagi? Sedih, takut, jijik, terkejut dan sebagainya. Tapi itu cuma 5 atau 8 yang dasar. Di bawahnya, di turunannya itu banyak. Dan itu diciptakan Tuhan beragam. Jadi kalau kemarin yang belajar listening tahu ya, saya merasa sedih. Apa yang kamu maksud dengan sedih? Coba gambarkan. Saya seperti tidak dianggap. Saya merasa direndahkan. Ini perlu diidentifikasikan. Jadi jangan buru-buru ditolak, gak boleh takut, gak boleh sedih, gak boleh marah. Identifikasikan, label, kasih nama, ini customize, ini emotion apa. Tuhan ciptakan itu sebagai bentuk kita berespon adaptif melindungi diri. Coba bayangin kalau Anda gak punya rasa takut, gak punya rasa marah, bayangin. Anda pasti gak ada di sini hari ini. Emosi itu penting sekali. Coba ada api besar gitu ya, kebakaran. Terus Anda gak ada emosi takut. Padahal tuh orang udah lari-lari. Terus Anda gini, oh indah sekali ya pijar-pijar api ini. Wah sungguh romantis Tuhan itu. Ya, nggak orang ketakutan lari-lari dia, indah sekali. Ya, atau lihat ular orang udah gebukin gitu, dia so cute gitu ya. Terus ularnya dipegang terus dia dicaplok kena bisanya. Orang itu harus punya rasa takut. Nah orang yang tidak punya emosi, nggak bisa marah, nggak bisa takut, itu gangguan mental. Contohnya apa? Kalau di sini nggak tahu ada apa nggak, sampai hari ini kesini belum ketemu ya. Di Indonesia tuh banyak tuh yang telanjang-telanjang, rambutnya kriwil-kriwil, ketawa-ketawa di jalan. Nah itu, di sini ada nggak sih? Kayak gitu-gitu ada nggak sih Bu? Nggak ada ya? Oh, dikit ya. Tapi nggak ada yang di sini kan maksudnya. Nah orang kayak gitu, Anda toel, sorry. Bahkan banyak yang orang-orang begitu tuh hamil loh. Dia apa-apain gak akan marah. Dia udah gak punya emotion. Gak bisa marah, gak bisa takut. Jadi kalau Anda gak punya emosi itu bukan rohani. Anda gangguan mental. Emosi harus ada. Dalam kadar yang stabil. Jadi emotion itu spektrumnya itu luas. Orang gangguan mental itu gak pernah di ekstrim kanan atau kiri. Jadi ini normal, ini spektrumnya. Ini normal, normal bermasalah ringan, normal bermasalah sedang, normal bermasalah berat, baru abnormal, gangguan mental. Saya ini abnormal, saya didiagnos bipolar. Saya abnormal aja bisa diundang khotbah di sini kan, bayangin. Coba bayangin Anda, ini orang yang normal bermasalah tuh berapa banyak di sekitar kita. Di sini Anda normal bermasalah? Banyak banget orang normal bermasalah. Orang normal bermasalah itu orang gangguan mental aja masih bisa melayani dan beraktivitas selama dia didampingi, minum obat dan stabil, bisa diterapi. Apalagi orang normal bermasalah, bisa jadi CEO, bisa jadi punya perusahaan hebat, bisa menikah, bisa punya anak. Jadi ini banyak menimbulkan relasi yang sulit, menimbulkan banyak masalah, melukai banyak orang karena cenderung orang yang gak stabil itu ya menyakiti orang lain. Jadi emotion itu bukan diredam, direpress, tapi dibuat supaya stabil. Kalau terlalu banyak itu melumpuhkan. Orang yang anger, dikit-dikit marah, itu dia overactive emotionnya. Tapi ada juga yang people pleaser, diredam, disuruh apa? Iya. Sebagian orang oke, tapi 5 tahun kemudian depresi dia.
Oke, kamu sabar ya? Iya, aku sabar. Kan Tuhan ajarin sabar. Besoknya masuk rumah sakit jiwa ya. Itu bukan orang sabar. Itu orang yang tidak bisa memproses emosinya. Kalau nggak mau dilabel gangguan mental ya paling itu kata-kata yang paling sederhana. Tapi orang yang tidak pandai memproses emosinya itu sebenarnya orang yang gangguan mental. Paling enggak normal bermasalah ringan. Dan kalau dibiar-biarin berbahaya. Kecemasan itu apa sih Ci sebabnya? Multifaktorial banget. Makanya orang kalau depresi, orang yang bunuh diri ditanyain. Biasanya kalau muncul ada info di koran atau di WA grup, ada orang bunuh diri. Mesti semua tanyanya apa yang pertama? Apa tanyanya? Apa sebabnya? Ya kan? Loh kenapa? Apa sebabnya? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Karena apa? Karena dia itu enggak seperti tadi loh, enggak dapat konser tiket konser bunuh diri, enggak langsung cepat gitu. Itu pengalamannya bisa bertahun-tahun. Klien saya itu yang mau bunuh diri itu, saya punya satu klien tuh sudah mau coba bunuh diri 3 kali ya. Minum karbol 1 botol, enggak mati loh. Ke UGD muntah-muntah 2 hari balik lagi. Iya, terus kambuh lagi, relapse lagi, minum obat, sembarang obat di meja itu, 1 botol atau minum semua, nggak mati loh, muntah aja, diinfus, balik lagi tuh nyawanya gila banget sih, banyak banget sih. Jangan dicoba ya, don't try this at home. Ya, mungkin Anda nyoba ini nggak ada percobaan ketiga kedua gitu ya, kedua ketiga langsung ahli sekali dia gitu ya. Jadi kalau di CV ahli dalam pencobaan bunuh diri gitu ya misalnya gitu ya. Jadi pertanyaan yang tepat tuh bukan apa sebabnya. Nah saya tanya sama dia, sejak kapan kamu punya ide bunuh diri? Sejak kelas 4 SD. Ini umurnya 26. Jadi orang bunuh diri gak pernah seperti orang lewat di toko burger. Enak, gue balik beli burger. Gak bisa dadakan begitu. Dia tuh udah, mentalnya itu udah bener-bener sakit. Dan kewalahan, overwhelmed lama sekali. Dan idenya pasti sudah muncul sejak lama. So by the way ini informasi ya. Kalau lihat orang begitu, jangan takut tanya apakah kamu punya pemikiran untuk menyakiti diri. Kalau pakai kata bunuh diri takut. Banyak orang tuh takut menanyakan itu. Padahal secara research menanyakan orang apakah dia ada keinginan bunuh diri tidak menambah keinginan dia untuk bunuh diri. Jadi jangan takut, ada klien saya tuh bilang anaknya tuh depresi banget dia tuh di universitas. Aduh Cifoni tolong deh, saya takut anak saya takut apa? Aduh saya gak mau sebut lah, gak mau sebut. Ya gimana saya mau nolong bu, apa maksudnya takut? Itulah bu, ibu aku susah bu nyebutnya amit. 1, 2, 3 jangan. Ibu tenang dulu bu, tenang bu. Aku gak mau nyebut, ibu tahulah. Ibu diagnosanya harus jelas gitu ya. Itu bu saya takut bunuh diri, ampun Tuhan, jangan sampai. Aduh saya bilang, singkat cerita saya bilang, bu yang perlu dikonseling bukan anaknya tapi ibu, saya bilang gitu. Terus saya jelaskan secara research itu menanyakan orang apakah dia ada keinginan untuk menyakiti diri, tidak menambah. Karena faktornya itu bukan kenapa lu bunuh diri, karena ditanyain sama Bu Titin mau bunuh diri apa enggak, jadi aku bunuh diri, enggak ada begitu. Itu justru first aid-nya tuh begitu ditanyakan supaya kita bisa bersiap-siap. Saya punya klien guru sekolah minggu yang sangat bagus, sangat ekspresif dan luar biasa. Sudah senior banget, maksudnya senior secara pengalaman ya, tapi umurnya masih di bawah 30. Dia selalu ngajar sekolah minggu tuh lengannya pakai lengan panjang. Karena dia ini tuh banyak luka, silat-silat itu. Itu perlu ditanyakan, kalau tidak ditanyakan ya kita gak bisa singkirkan benda-benda tajam. Itu first aid, pertolongan pertama. Jadi ini multifaktorial, nggak serta merta one faktor tunggal, one faktor itu karena kurang beriman, kurang berdoa, diajakin komsel, ibadah padang sembuh, nggak bisa gitu, nggak cuman itu gitu ya. Itu tidak menunjukkan Anda rohani, justru menunjukkan Anda dangkal secara rohani. Karena nggak paham bahwa Tuhan sangat concern, bukan hanya di spiritual, tapi juga jiwa, kognitif, pikiran, psikologinya, psikonya, tapi juga tubuhnya. Tubuhnya tuh berasa nggak enak banget. Sesak nafas, tidak ada tenaga dan itu perlu disentuh setiap domainnya. Domain spiritualnya didoain oke, domain psikologinya dites, assessment, domain tubuhnya perlu nggak intervensi obat. Ini semua harus holistik. Jadi apa sih yang membuat orang cemas dan khawatir? Waktu saya kurang berapa menit, yang di bawah 11.05, 16 menit ya, betul ya. Betul ya. Faktor genetik.
Kalau Anda punya keluarga, mama papa, atau bukan mama papa, engkong emak, atau bukan engkong emak, grandpa and grandma. Adiknya grandma, sepupunya grandma, itu bisa. Kita punya faktor resiko yang ke bawah. 40 sampai 80%. Saya punya klien bilang gini, Cik, saya mengidap depresi sudah 5 tahun. Oke, apa yang sudah Anda lakukan? Saya minum obat, 9 bulan sembuh. Oke, lalu 6 bulan kambuh lagi, minum obat lagi. Sekolah macam sampai 5 tahun. Oke, jadi kamu mau konseling tujuannya apa? Saya minta didoakan dan ditolong supaya saya tidak minum obat lagi. Jadi gangguan mental itu ada 3. 1, sekali minum obat nggak akan kambuh lagi karena faktor resikonya kecil. Ada dari keturunan tapi kecil. 2, minum obat pada waktu relapse. Ini kayak saya. Saya kalau relapse baru minum obat. Kalau nggak relapse saya nggak minum obat. Yang ketiga kayak kakak saya. Kakak saya itu minum obat seumur hidup. Saya jelaskan ke dia, saya gali. Nggak ada, mama papa saya normal. Grandma, grandpa normal, nggak ada Ci. Oke Bu, coba diingat-ingat lagi, dipikir-pikir lagi. Iya, sepupu saya ada, tapi itu katanya jatuh waktu kecil. Nah, karena kan ilmu pengetahuan belum berkembang. Jadi gangguan mental dianggap, oh ini gara-gara jatuh waktu kecil. Memang bisa ya, jatuh itu bisa. Tapi kemungkinan besar bukan itu. Terus dia bilang lagi, ada lagi nggak yang lain? Gak ada Ci, ini tuh kutukan Ci. Loh kok bisa bilang kutukan? Jadi di keluarga saya tuh gak ada yang gangguan mental. Tapi engkong dari engkong dan engkong saya, aduh jauh banget ya. Itu masih tinggal di Cina, mainland sana Ci. Dia itu pernah membunuh. Oh ya, membunuh siapa? Saya bilang, waktu istrinya melahirkan anak perempuan, dibunuh Ci. Oh, terus akhir anak kedua perempuan, dibunuh Ci. Oh, lahir anak ketiga perempuan, dibunuh. 3 Ci anaknya dibunuh. Jadi saya depresi ini karena kutukan. Oke, baik. Ya kalau di zaman dulu itu istilahnya kutukan. Tapi kalau secara research dan medis dan psikologi yang sudah maju sekarang, itu engkong dari engkong dan engkongnya Anda itu psikopat Bu. Pernah dengar kan orang bunuh ditanam di rumah 1626 dan dia bunuh itu kayak bunuh nyamuk aja. Dilecehkan, dicekik, diracun, dibekap, ditangkap di sidang. Di mana? Dan orang begini bukan orang tidak rohani loh ya. Bukan orang yang rusak moralnya loh, bukan loh. Itu ada di bagian otaknya yang empatinya itu mati. Kita tuh lihat orang miskin gak makan aja berbelas kasihan ya. Dia enggak ada timbul. Makanya saya bersyukur, kalau Anda cemas itu bersyukurlah bisa cemas. Karena kita butuh itu. Dia udah gak ada itu, dia udah gak ada rasa empati, rasa mengasihani, belas kasih itu gak ada. Jadi faktor keluarga ini penting banget. Makanya perlu genogram, kalau punya pacar cari dulu ya, tanya genogramnya dulu ya. Bukan untuk, wah ternyata papanya ada gangguan mental, gue gak jadilah, bukan gitu juga ya. Nanti gak jadi-jadi gak dapet-dapet deh ya. Tapi perlu mempersiapkan diri. Saya ada klien Ci, pacar saya bipolar, mamanya juga bipolar. Gimana ya Ci? Saya bantuin dia. Kalau kamu tetap mencintai dan memilih dia, ini yang kamu harus persiapkan tuh seperti ini, seperti ini. Yang kedua, lingkungan. Pola asuh yang keras, orang tua yang tidak hadir, yang overprotective, segala macam. Ini sangat mempengaruhi faktor ini terhadap kesehatan mental seorang anak. Pengalaman traumatis, kekerasan, pelecehan, kehilangan orang tercinta, tekanan hidup yang berat, ini mempengaruhi banget. Faktor biologis, cedera otak, gangguan hormon saya termasuk di dalamnya selain genetik. Kenapa saya bisa bipolar adalah gangguan hormon. Hormon saya tidak seimbang. Komplikasi pasca operasi dan sebagainya. Di gereja saya ada jemaat yang sangat pendiam. Gak pernah ngomong, saya 20 tahun pelayanan ya, dulu sih masih 15 tahun. Itu kayaknya gak pernah dia ngomong, salaman aja. Gitu. Terus dia tuh kena satu penyakit dari paru-paru menyerang otaknya. Wah, saya mau kesaksian di depan. Wah, jadi itu bisa mempengaruhi perilaku orang gitu loh. Ya otak, lambung itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Jadi faktor-faktor ini, jadi jangan langsung dihantam, lu berdoa aja pasti cemasmu hilang. Faktornya banyak. Oke, Ci, bagaimana saya tahu, Bu, bagaimana saya tahu bahwa kecemasan saya ini masih taraf yang masih oke lah, masih aman lah. Kan semua orang pencemas Bu, 4 ya kalau tahu. Yang pertama, kalau sudah disfungsi.
ya nggak bisa menjalani aktivitas, nggak bisa bekerja, nggak bisa bersosialisasi, itu berarti sudah harus segera dibereskan. Distres, masa tertekan sekali gitu ya. Dan orang di sekitarmu juga tertekan. Misalnya kita sering marah, orang jadi tertekan. Atau kita sering nggak mau ngomong, menghindari avoidance, orang jadi bingung sama sikap kita. Itu orang di sekitar kita tertekan. 4D ya, dysfunction, distress, deviance, penyimpangan. Mandi pakai baju, kertas dimakan, ya itu udah penyimpangan, tuh udah harus ditolong. Ada satu klien, dia selingkuh, mempertaruhkan nama baik dia, ternyata selingkuhannya selingkuh lagi, drakor banget ya, enggak sih ya. Akhirnya dia stres, dia dalam pengobatan, dan perilakunya lucu. Kalau dia di tengah-tengah kelompoknya itu tiba-tiba lagi makan nih sama temannya. Saya boleh minta plester atau plakban enggak? Buat apa? Tolong dong gitu, dikasih. Tahu nggak itu bajunya di kafe ya terbuka, diplakbani semua, ditutupin pakai plakban. Setelah digali kira-kira itu sebenarnya gambaran rasa malu dia, merasa kotor dan jijik sama dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang hal-hal begitu terjadi, ada penyimpangan. Lalu dangerous, menyerang orang pakai benda tajam, yang mencekik atau menendang dan sebagainya. Kalau udah ada 4 deteksi psikologis ini, nggak boleh lama-lama. Dan apalagi jangan dijudge. Aduh anak kok kurang ajarnya kayak gituan, ini nggak terlalu berkait dengan moral dan karakter. Ada something yang nggak seimbang di neurotransmitter and impuls-impuls listrik otaknya, dan itu perlu dibantu obat. Nah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa itu sesuatu yang orang bilang nafas ya, nafas hidup kita orang percaya. Itu beautiful banget. Tapi doa itu bukan ritual anti kecemasan ya. Jadi kalau kamu cemas, doa. Kalau kamu apa, doa. Seakan-akan kayak ritual gitu loh. Habis gini, celing sudah baik gitu. Bukan begitu loh. Doa itu sebuah relasi, sebuah ekspresi, sebuah percakapan yang intim dengan Tuhan. Jadi doa itu memang ada manfaatnya, tapi bukan transaksional. Kalau ada apa-apa, doa, ritualnya, celing hilang. Kayak tangan kotor, cuci tangan, bersih. Enggak begitu. Kita seringnya seakan-akan too spiritual, jadi semua dihantam, lu doa pasti bisa. Doa itu kenapa orang tutup mata dan berlutut. Itu gambaran kalau secara tubuh itu ketika orang berserah, bergantung itu hormon-hormon dan neurotransmitter itu dibangkitkan dan muncul rasa tenang. Bukan hanya waktu doa, pada waktu memuji Tuhan, pada waktu tersenyum, pada waktu tertawa, pada waktu makan enak. Itu ada hormon-hormon tertentu, mungkin sudah banyak dengar apa? Dopamin, itu hormon motivasi ya. Serotonin, hormon bahagia. Lalu ada oksitosin, hormon cinta itu. Nah orang yang jatuh cinta yang dunia milik berdua itu oksitosinnya banjir itu. Nah itu dia benar-benar merasa wah, senang banget ketemu. Lalu ada endorfin tuh peredah nyeri alami. Sehingga ada orang tertentu tuh ketika dia memproses emosinya dengan baik, rasa sakitnya tuh nggak sesakit orang lain yang panik gitu ya. Nah, tapi doa itu memang menghasilkan hormon-hormon itu secara syaraf-syaraf dan biologis. Tapi bukan ritual gitu ya, tapi sebuah relasi dan ekspresi kedekatan dengan Tuhan. Nyatakanlah. Jadi stigma yang keliru, kamu cemas karena kamu kurang doa. Ini keliru banget. Kamu cemas karena kamu kurang percaya Tuhan. Kamu kurang dekat dengan Tuhan. Makanya kamu cemas. Nanti sulit menjawab sama orang-orang yang sudah sangat rohani tapi masih cemas. Nanti dia akan skeptis kepada Tuhan. Aku sudah doa, sudah berpuasa, sudah memberikan segalanya buat Tuhan. Kenapakah aku depresi? Ini gak salah kamu berdoa dan melayani, tapi ada domain sisi lain yang kamu harus concern perhatikan. Dan Tuhan pakai itu melalui ilmu pengetahuan, sains, melalui dokter, itu pun panggilan. Seperti tubuh bisa terluka, jiwa itu bisa sakit. Kenapa orang kalau patah tulang disuruh berobat? Tapi kalau jiwanya patah atau gangguan mental disuruh bertobat. Mereka juga butuh diobati. Iman tuh tidak menghilangkan emosi, tapi memberi tempat aman untuk memprosesnya bersama Tuhan. Saya kalau kasih seminar gini kadang pendeta tuh masih angkat tangan. Tapi Bu, orang kalau berdoa lebih gak bisa depresi kan Bu? Masih kurang jelas juga ya ternyata. Saya sering kasih contoh gini. Pak, kalau jemaat Bapak jatuh tiba-tiba serangan jantung, doa dulu apa ke UGD dulu Pak? Apa puasa dulu Pak? Ya ke UGD dulu, ya itu Pak maksud saya.
Bawa dulu ke UGD, udah tenang, udah bisa nafas. Mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan. Diberi kekuatan, minta mujizat. Bukan berarti kalau ke UGD dulu, lu gak rohani, lu jangan ke UGD dulu, jangan berharap sama manusia dan dokter. Doa dulu sebenarnya. Keburu mati gak sih? Itu yang kita gak sadar itu sering terjadi. Kecemasan dan depresi bukan kurang iman. Tapi kondisi psikologis dan fisik ya, gejala fisik ya. Jantung berdebar, keringetan, itu berkaitan banget. Nanti di seminar saya bahas itu namanya gut-brain axis. Ada hubungan dua arah antara otak sama lambung. Biasanya ini kalau anak itu anak paling bungsu di usus ini. Jadi gut-brain axis itu satu saraf yang kayak sedotan warnanya kuning itu dari sini ke organ-organ gede jantung, paru-paru, usus, lambung dan seterusnya. Ini pengaruh, makanya kalau kita nervous, mau nyanyi, mau maju ke depan, mau presentasi, perut kita kadang-kadang mules ya kan. Tangan kita berkeringat atau malah sulit ke belakang, itu ada kaitannya. Dan sebaliknya kalau lambung kita tidak baik, dirawat dengan tidak baik, itu mempengaruhi kita jadi sulit konsentrasi, kita jadi jengkel. Kalau lapar aja kita kan marah kan. Aduh gue lapar ini mau lama banget nih khotbahnya Bu Foni misalnya gitu kan. Udahlah Bu Foni nanti gue nonton YouTube-nya atau saya nanti reservasi konseling gitu kan. Udah lapar nih gitu misalnya. Itu kita bawaannya emosi. Nah jadi kondisi fisik itu juga perlu ditangani. Jadi rohaniwan tuh perlu pada waktu kita gak bisa berdoa, iman terguncang, ya kehilangan pengharapan. Konseling untuk mendampingi, menggali emosi, mengidentifikasikan nama emosiku ini apa. Karena gak gampang loh ternyata menamai emosi. Jadi kalau marah, kalau takut, kalau cemas, jangan gak boleh marah, gak boleh takut. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Sekali masih oke. 2, 3, 4 apalagi dari kecil sampai besar. Emosi yang kita simpan dan tekan itu tidak hilang loh. Itu dia akan muncul dengan cara yang lebih sulit. Satu hari pasti muncul karena emosi itu punya karakter harus diekspresikan. Lalu kalau memang sangat perlu sekali ke psikolog ada assessmentnya, psikotes. Ada 300 pertanyaan untuk menjawab. Mengukur tingkat kecemasannya sedang, ringan, standar atau sudah tinggi. Kasus tertentu harus pakai obat benzodiazepin, antidepresan dan segala macam. Ini saya skip aja kayaknya ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memeliharanya itu bagus banget. Seperti istilah militer, Allah itu seperti penjaga yang menjaga kota. Artinya Allah sendiri yang berjaga di gerbang hati dan pikiran kita. Ini menghibur kita ketika kita cemas ya. Damai sejahtera itu bukan hasil masalah kita udah selesai, aku baru damai sejahtera. Masalah yang muncul seringkali karena ada pusat hidup yang lain. Sedangkan damai sejahtera itu adalah muncul ketika pusat hidupmu Tuhan, Kristus Yesus. Masalah itu muncul pusat hidupnya kita bukan Kristus. Apa pusat hidup kita? Silakan cek masing-masing. Kita nggak sadar, kita bilang, kamu Kristen ya? Iya. Siapa yang kamu sembah? Of course Jesus. Belum tentu. Banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Banyak berhala-berhala kecil. Segala sesuatu di luar Tuhan yang kamu anggap menjamin rasa aman dan ketenanganmu, itu Tuhanmu. Anda sedang menyembah dia. Dan itu berbahaya. Power, pengakuan dari orang, control, approval, penerimaan orang, validasi orang, comfort, rasa nyaman. Kalau aku kerja, gaji tinggi, aku nyaman. Kalau aku punya tabungan 100 juta, kemudian ada kebutuhan aku ambil sedikit aja. Aduh berkurang dan hati kita gak tenang. Dia Tuhanmu, bukan Jesus. Kita gak sadar, kita bilang kita orang Kristen. Tapi yang kita sembah adalah power, control, approval, comfort. Itu berhala-berhala halus. Yang begitu diutik sedikit aja, rasa aman kita rasanya terganggu. Saya tutup dengan sedikit slide. Ini saya di waktu kecil memang kelihatan agak culun dan cupu gitu ya. Itu cici saya. Papa saya meninggal di usia cukup muda. Papa saya sangat lembut, tidak pernah marah, tidak pernah kasar, tidak pernah mukul sama anaknya. Cuman dia punya sedikit masalah, yaitu dia punya adiksi judi dan itu sangat sulit bagi keluarga kami.
Papa sering berantemnya tuh dengan mama. Karena mama tuh reaktif dan emosional banget. Jadi kita nggak bisa melihat bagaimana seharusnya menangani emosi-emosi. Mama kalau marah sama papa itu, karena papa diem ya. Jadi diajak berantem, lawannya kurang seimbang gitu ya. Jadi dia jeduk-jedukin kepala ke tembok. Ceduk, ceduk, ceduk gitu ya. Karena ayo ngomong tuh. Papa diem aja gitu. Jadi mama itu frustasi, dia jeruk-jerukin kepala, jambak-jambak kepalanya, lempar piring segala macam. Karena kayak merasa, aduh lu tuh gak ngerti sih perasaan gua, hutang melulu, emas gua udah habis, aku ditagih utang mau dipukul orang. Aduh kapan sih lu mau bertanggung jawab? Nah kami anak-anak itu lihat itu. Jadi saya punya papa tapi seperti gak punya papa. Jadi papa tuh seringnya tidak di rumah, kalau gak berjudi di kantor polisi. Atau melarikan diri karena menghindari debt collector. Ya kami, ya so far kalau papa menang ya bahagia-bahagia saja sih bisa merayakan ulang tahun seperti ini. Jadi orang tua yang baik, yang sayang sama kita, yang mencukupi kita, beberapa hal kadang-kadang menyimpan banyak luka dan trauma. Saya punya bipolar, cici saya bipolar tipe 1. Dia lebih parah sih ya bipolarnya. Ada banyak, dia tinggal di Singapura sekarang, itu di atas masa dia relapse. Kalau dia gak minum obat, dia itu mencukur rambutnya, mencukur alisnya, dan sampai gundul, ngomongnya udah gak jelas. Semua barang di rumahnya dibuang gitu ya, pokoknya harus bersih dan suci gitu ya. Itu dia mulai sedikit perawatan, itu dari 1, 2, ketiga itu 1,5 tahun loh Bapak Ibu. Dan setiap hari dia telepon saya 6-7 kali bilang, Foni aku mau mati, Foni aku mau mati. Capek sekali menangani ya. Itu akhirnya mama saya waktu beliau masih hidup pergi ke Singapura ketika dia udah mulai bagus, dikasih wig supaya bisa ngelamar kerja. Kalau enggak dia nggak bisa kerja ya. Nah ini sudah mulai stabil normal, hari ini puji Tuhan normal. Kalau dia normal dia foto, dia kirim, Fon aku ayu kak, gitu ya. Ayu, tapi normal. Bisa kerja, bisa nabung, bisa jalan-jalan. Jadi Bapak Ibu, gangguan mental itu bukan aib. Nggak menunjukkan Anda tidak spiritual. Bisa diobati, bisa disembuhkan. Kristus Yesus mati di kayu salib, banyak mengalami ketakutan dan penderitaan mental, supaya kita mengalami ketenangan dan kelegaan. Semua kecemasan dan kekhawatiran kita itu sudah ditanggung oleh Kristus Yesus. Mari melihat kepada Kristus dan berkata, sekarang aku sudah aman. Saya minta worship leader, kita sedikit latihan terapi ya. Sedikit aja tadi, lagu yang terakhir apa? Dalam hadiratmu kurasa bahagia. Kita coba latihan humming. Ya, kita nyanyikan dulu pakai lirik. Ini 5 menit terakhir aja. Humming itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang ya, ada vagus nerve. Ada nerve yang sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Yaitu vagus yang dari otak, jantung ke lambung. Satu lagi yang di sini, di batang otak. Turun ke sumsum tulang belakang, lalu ke organ-organ kita. Nah salah satu terapinya itu adalah humming. Humming tahu ya, bersenandung. Itu mengaktifkan nerve kita ya, supaya mereka calming. Kita nyanyikan refrainnya, silakan pakai lirik. Setelah itu kita humming bersama-sama ya. Fitri bantu ya, nanti humming ya. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kita datang kepada Tuhan, tatap wajah Tuhan. Hadiratmu, ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan Iya, Tuhan. sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Iya, kita bersenandung, taruh tangan di dada. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. dalam hadiratnya. Sekarang tanpa lirik kita humming ya. Tepuk-tepuk dadamu. Sekarang kau sudah aman.
Yesus sudah menggantikan dan menanggung rasa cemas dan takut dan khawatirmu. God is in control. Kamu aman. Tepuk-tepuk dadamu. Sekali lagi dengan lebih pelan dan tidak terburu-buru. Yes Tuhan. Sama-sama gunakan lirik, kita pandang wajah Tuhan. Dalam hadirat-Nya kami merasakan bahagia Tuhan. Bahagia dalam hadirat-Nya. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia Tuhan. Bahagia. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya aku menemukan iman, kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami tahu bagaimana mengolah perasaan kami, kecemasan kami, dan feeling kami Tuhan. Terima kasih Engkau menciptakan emosi dalam pribadi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ada sebuah pelajaran yang kami telah pelajari dan biar kami pada waktu kami cemas, kami belajar untuk mengolah emosi kami dan kami belajar untuk fokuskan hati kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menanggung segala kecemasan kami, khawatir kami di atas kayu salib. Dan Engkau menyembuhkan kami. So pagi ini Tuhan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dan manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita, studimu, usahamu, pekerjaanmu di dalam Yesus Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jam 1 siang kita kumpul lagi di sini untuk seminar. Jadi boleh langsung pergi makan siang bareng. Kita sama-sama on time di sini. Thank you.